nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Seorang ulama Ibnu Mubarak menyatakan begini, bahwa thalabtul adab salah sunasana wa thalabtul ilma isrina sana. Kami ya, atau saya, kata Ibnu Mubarak, belajar tentang adab itu selama 30 tahun. Salah sunasana, untuk belajar akhlak saja ya, adab, etika ya, itu 30. Sementara untuk belajar ilmu wa thalabtul ilma isrina sana, 20 tahun. Berarti lama mana Bang Mesin? Adab ya. Nah, jadi ada ungkapan lagi, kadal adabu qoblal ilmi. Jadi posisinya adab lebih didahulukan daripada ilmu. Ini sekarang banyak orang pintar Bang Mesin ya. Ini yang repot. Mengantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang soleh-soleha itu utamanya. Tetapi kalau misalnya dia berkarir juga tidak dilarang, selama tugas utamanya, prioritasnya adalah keluarga. Saya kira itu. Iya. Udah bicara karir ini, anak teringat sama kawan anak kan bilangnya kita perlu kaya bro. Jadi kan saya bertanya Anissa, manakah didahulukan ilmu atau kekayaan? Oh begitu ya. Ya, karena udah karir nih, pengen kaya. Iya, ilmu atau kekayaan ya. Saya kira semuanya penting apa enggak? Menurut Bang Mesin gimana? Ya penting lah. Penting lah ya. Jadi tadi saya bilang harta itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil, kita simpan, kita miliki dan kita manfaatkan. Itu harta ya. Betapa banyak fungsi harta itu bermanfaat betul bagi keberlangsungan kehidupan kita. Kalau tadi fungsi harta dan atau kekayaan itu untuk mengantarkan kita menjadi lebih takwa di hadapan Allah, kemudian juga untuk keberlangsungan harmonisasi keluarga, ya kan? Kemudian juga untuk dinamisasi keberlangsungan bangsa dan negara. Saya kira harta atau materi atau kekayaan itu suatu yang urgen di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tadi yang didahulukan mana? Antara ilmu. Nah, jadi ilmu ini begini. Ada makalah dari atau perkataan dari sahabat Ali radhiyallahu an, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau, al ilmu khairun minal mal. Ya. Ilmu itu lebih penting dari harta, ya, lebih baik dari harta. Jadi kalau kita punya ilmu bisa cari harta, tetapi juga memang bisa sebaliknya, dengan modal uang kita bisa sekolah, ya kan, begitu ya. Tetapi sebetulnya kata beliau begini, al ilmu khairu minal mal. Kalau ilmu itu menjagamu, ya, al ilmu yahrusuka, ilmu itu bisa menjagamu. Sementara wa anta tahrusul mal, sementara engkau menjaga harta. Berarti kalau kita punya ilmu, meskipun kita belum punya harta ya, itu dengan ilmu yang kita punya, itu kita akan bisa tetap eksis, ya, kita bisa bertahan. Tetapi kalau kita itu disibukkan dengan harta tanpa punya ilmu yang cukup, itu nanti akan merepotkan kita, ya. Kita seolah-olah menjadi budak harta begitu. Jadi kalau ditanyakan semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting apa? Ilmu, ya. Jadi ilmu itu lebih utama daripada. Kalau mobil Ustaz, kita belum padi bawanya, itu mobilnya dulu atau padi dulu? Nah, jadi jadi keutamaan ilmu itu sangat luar biasa. Jadi wa anta tahrusul mal. Tetapi kita tidak mendikotomikan tadi seolah-olah kalau sudah cari ilmu nggak perlu harta. Tidak demikian. Karena orang Islam juga harus kaya, ya. Meskipun tidak kalau bisa idealnya, karena dengan harta itu banyak hal bisa diselesaikan, ya. Biaya dakwah, membangun sebuah pendidikan atau suasana keberlangsungan yang kondusif di satu tatanan kehidupan itu, kalau tidak ada harta kayaknya, atau tidak ada materi bendawi, tidak bisa ideal, ya, tidak bisa optimal. Jadi saya kira antara ilmu dengan harta satu yang urgen semua, tetapi ilmu di atas segalanya. Ya. Nah, begitu kira-kira Bang Mesin. Udah bicara ilmu, anak teringat dengan adab, Ustaz. Karena anak pernah dengar
ilmu lebih tinggi derajatnya daripada adab, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Nah ini gimana penjelasannya Ustaz? Ya Masya Allah, ini luar biasa yang dibangun ya. Jadi kalau tadi bicara tentang harta, siapa sih nggak butuh harta, ya kan? Apalagi kita sekarang pulsa beli, ya kan? Bensin beli, listrik, semuanya kita bayar, ada nilainya, ya. Pakai apa namanya mata uang itu tadi. Nah kemudian tadi apa tadi ilmu dengan adab, Masya Allah. Ini kita mengalami krisis nih Bang Sin, krisis adab ini, ya, krisis akhlak itu. Padahal kalau didahulukan mana? Didahulukan adab dulu nih Bang Sin. Kalau tadi harta dengan ilmu dulu kan prioritas ilmu. Nah sekarang ilmu dengan adab ya semuanya penting, tetapi lebih utama kalau para imam itu mereka menitik beratkan pada adab terlebih dahulu. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama Ibnu Mubarak menyatakan begini, bahwa thalabtul adab salah sunasana wa talabtul ilma isrina sana. Kami ya atau saya, kata Ibnu Mubarak, belajar tentang adab itu selama 30 tahun. Salah sunasana. Untuk belajar akhlak saja, ya adab, etika, ya itu 30. Sementara untuk belajar ilmu wa talabtul ilma isrina sana, 20 tahun. Berarti lama mana Bang Mesin? Adab ya. Nah, jadi ada ungkapan lagi kadal adabu qoblal ilmi. Jadi posisinya adab lebih didahulukan daripada ilmu. Ini sekarang banyak orang pintar Bang Mesin, ya. Ini yang repot. Jadi berilmu pintar secara intelektual, tetapi moralnya miskin akhlak ini berbahaya. Sehingga ada juga gini, ada dari kalau kata Al-Quran sih di dalam surat 62 ayat 5 ya, itu Allah menyinggung Bani Israel itu, mereka itu pintar-pintar gitu ya. Ini Allah mengecam Bani Israel itu, tetapi mereka itu tidak punya adab gitu. Jadi Tauratnya itu seperti diumpamakan seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitabnya begitu. Jadi mereka itu seolah-olah pintar, ya jenius, tetapi akhlak moralnya tidak digunakan untuk kemaslahatan. Ini kita lihat sekarang betapa banyak orang berilmu ya, kemajuan teknologi ini, tetapi kalau salah dalam tujuan utama untuk kemaslahatan umat, itu malah dibuat senjata-senjata mesin perang kan gitu ya, senjata-senjata biologi. Kenapa? Karena tidak ada adab di dalamnya, tidak ada etika kemanusiaan di dalamnya. Ini berbahaya. Nah kemudian saya menyampaikan Ibnu Sirin, seorang ulama, pernah menyampaikan begini, dulu para ulama itu kanu ya ta'alamunal huda kama ya ta'alamunal ilma. Mereka itu para ulama terdahulu, mereka mempelajari petunjuk atau adab itu lebih awal, sebagaimana juga mereka pentingkan bagaimana mereka mencari ilmu. Jadi adab ini atau etika ini juga sama pentingnya. Dan satu lagi saya ungkapkan, pernah ini seorang Imam Az-Zahabi berkata kepada Abdullah bin Wahab, begini kata beliau, ma naqalna min adabi malikin aksaru mimma ta'alamna min ilmihi. Apa-apa yang kami nukil dari adabnya atau dari akhlaknya Imam Malik itu lebih banyak kami nukil ya, kami ambil daripada kami mengambil atau belajar dari ilmunya beliau. Jadi yang penting etika atau adabnya dulu ya sebelum ilmunya itu. Sehingga ada doa nih dari baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan atau adab yang baik dan terhindar dari akhlak yang buruk itu. Allahumma hdini ya Allah, tunjukkanlah kepada kami li ahsanil akhlaki, untuk mendapatkan atau tunjukkanlah kami untuk mendapatkan akhlak yang baik, kan begitu. Kemudian wasrif anni sayyi'aha, palingkanlah kami wahai Allah dari akhlak yang buruk ya. Karena kata Nabi begini, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan atau menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau wahai Allah. Jadi kita agama ini menitik beratkan bagaimana akhlak ini menjadi fondasi paling utama di dalam kita menjalankan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama bu'itsu li utami ma makarimal akhlak.
Dan satu lagi mungkin ya, ini kata ungkapan ini, ada sebuah ungkapan kata ulama juga, kalau al ilmu atau ilmu bila adabin, ilmu yang tidak ada adabnya itu seperti kanaru bila hatobin, seperti api tanpa kayu bakar. Jadi dia nyalahnya nggak bisa panjang ya, karena nggak ada bahan bakarnya, nggak ada kayu bakarnya. Tetapi juga kalau wal adabu bila ilmin, kalau orang beradab tapi tidak ada ilmunya, itu seperti karuhin bila jismin, seperti ruh tanpa jasad. Ya, ini ungkapan saja ya. Jadi betapa pentingnya adab itu, saya kira ya, etika. Tetapi semuanya penting. Jangan sampai orang berilmu tapi tidak beradab, atau beradab tapi tidak ada ilmunya, gitu. Gitu Bang Sin. Ya, ini semakin kita bercerita semakin asik. Iya, ya Masya Allah ya. Iya. Asik Ustaz. Estimasi waktu sudah mengantarkan kita pada penghujung Ustaz. Masya Allah, tidak terasa ya? Iya, terasa. Enak sekali. Ini Ana mau minta closing dari Ustaz nih untuk pesan kepada publik Ustaz dari pembahasan kita tadi. Supaya selalu menjadi baik dan terus baik gitu Ustaz, dalam segala hal. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Bang Sin. Jadi ini bincang-bincang kita ini harus ada kesimpulan ya. Iya. Jadi ternyata hidup ini begitu mahal dan berharga. Lalu kita dipandu oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia, ada risalah yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Maka tentu sebaik-baik umat itu adalah mereka yang patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya ya. Kemudian mujahadah kita bersungguh-sungguh. Saya kira ini menjadi kunci juga ya. Allah menyatakan dalam surat 29 surat Al-Ankabut itu, Allah menyatakan di akhir ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin ya. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah akan kami tunjukkan, lanahdiyanahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan tersebut ya. Mereka yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada kami, taat kepada kami, akan diberikan solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut. Yang dibutuhkan apa Bang Musin? Adalah kesungguhan hati, kesungguhan dalam belajar, ya, kesungguhan dalam berjuang. Insya Allah pada gilirannya kita akan menjadi bangsa yang besar dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah mudahkan selalu urusannya, Allah panjangkan umurnya, ya, dan diberkahi setiap langkahnya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita saling mendoakan. Terima kasih Bang Musin. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari kami. Satu meja untuk kita semua. Hadirin sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.